berjumpa dalam program kita bersama Membangun Iman. Tema hari ini adalah hidup berbuah. Kita bisa buka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, bahwa hidup berbuah. Tuhan ingin supaya kita menjadi orang Kristen yang hidupnya berbuah. Saya berikan contoh, kalau dalam dunia pertanian, setiap benih apa yang ditaburkan oleh setiap petani pasti ingin supaya menghasilkan buahnya. Nah, demikian pun juga halnya sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin supaya hidup kita berbuah. Berbuah itu artinya memiliki manfaat bagi semua orang dimanapun kita berada. Berbuah itu artinya memiliki arti yaitu hidup yang produktif, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan akan memberkati kita di setiap musim hidup kita, karena Tuhan ingin di setiap musim hidup kita dapat terus menjadi berkat bagi setiap orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-49 ayat yang ke-22 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Dan pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat di atas atau bacaan firman Tuhan ini dikatakan Yusuf seperti pohon buah-buah yang muda. Kenapa dikatakan bahwa Yusuf seperti pohon buah-buah yang muda? Karena kalau kita pelajari kehidupan dari Yusuf menjadi berkat. Hidupnya menjadi berkat dimanapun dia berada. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini datang kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memiliki hidup yang seperti Yusuf, yaitu hidup yang seperti pohon yang berbuah dan memberi manfaat bagi orang lain. Itulah hidup yang menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita dapat menjadi Kristen yang hidupnya berbuah seperti Yusuf? Yang pertama adalah melupakan kepahitan di masa lalu. Kenapa Yusuf dikatakan bahwa ia seperti pohon yang berbuah? Karena Yusuf melupakan kepahitan di masa lalu. Kalau kita baca bahwa Yusuf dia memiliki masa lalu yang begitu pahit. Ia memiliki masa lalu yang tidak baik. Ia lahir di keluarga yang disharmonis, di mana ia dibenci oleh saudara-saudaranya sendiri. Bahkan ia dijual oleh saudara-saudaranya. Ia menjadi budak dan ia dipenjarakan. Ini adalah masa lalu yang begitu sangat pahit. Namun kalau kita baca, kenapa kehidupan Yusuf begitu diberkati?
atau menghasilkan buah yang begitu baik karena ia melupakan kepahitan di masa lalu. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki masa lalu seperti apa. Tetapi kita pelajari, kalau kita baca, Yusuf memiliki masa lalu yang begitu pahit. Namun Alkitab berkata, dia tetap survive dimanapun dia berada, karena dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia melupakan kepahitan di masa lalu. Kalau kita baca, bisa saja Yusuf, kalau seandainya dia adalah orang yang memiliki dendam atau dia menyimpan kepahitan, mungkin dia bisa saja membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi Alkitab berkata, Yusuf tidak seperti itu. Dia mengampuni apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bahkan kalau Yusuf ingin supaya dia membalas atau dia tetap hidup di masa lalunya, maka dia bisa balas apa yang dilakukan oleh istri tuannya ketika dia menjadi penguasa di Mesir. Tetapi Alkitab berkata dia tidak membalas. Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf membalas kejahatan yang dilakukan oleh istri tuannya dulu, yaitu istri Potifar. Kenapa saudara? Yusuf tidak mau menyimpan akar pahit, karena menyimpan kepahitan itu membuat hidup kita tidak akan berbuah di dalam Tuhan. Kita tidak akan mengalami perkembangan di dalam Tuhan. Hidup rohani kita tidak akan maju kalau kita masih menyimpan kepahitan di masa lalu kita di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jelas bahwa jika kita ingin diberkati, kita harus dapat melupakan masa lalu kita. Lupakan hal-hal buruk yang telah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, tidak mungkin saya bisa mengampuni orang yang pernah menipu saya, pernah menipu usaha saya sampai saya bangkrut. Tetapi dengarkan baik-baik, kekristenan mengajarkan kita supaya bisa mengampuni. Belajar mengampuni supaya hidup kita bisa berbuah sama seperti Yusuf. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat menjadi Kristen yang hidupnya berbuah seperti Yusuf. Yang pertama tadi adalah merupakan kepahitan di masa lalu. Yang kedua adalah meminta kehendak Tuhan di masa kini. Meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Kunci berbuah dalam hidup kita adalah meminta supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Meminta penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita baca di mana perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Alkitab berkata mereka melewati padang gurun bukan 1 atau 2 hari, tetapi selama 40 tahun mereka berkeliling di padang gurun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Namun Alkitab berkata kenapa mereka bisa sampai ke tanah perjanjian? Karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Bukti bahwa bukti penyertaan Tuhan menyertai kehidupan bangsa Israel adalah ketika di malam hari ada tiang api. Di siang hari Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan. Ini bukti bahwa penyertaan Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel ketika itu. Demikian pun saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di masa kini, kita harus meminta disertai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Dalam rumah tangga kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Di dunia pekerjaan pun juga kita membutuhkan penyertaan Tuhan. Kita tidak bisa berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita butuhkan penyertaan Tuhan. Karena kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Masalah sebesar apapun juga, pergumulan sebesar apapun juga, kalau kita meminta kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam setiap kehidupan kita, percaya Tuhan akan menolong kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita dapat menjadi Kristen yang hidupnya berbuah seperti Yusuf.
Yang pertama tadi melupakan kepahitan di masa lalu. Yang kedua adalah meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Dan yang ketiga adalah meyakini janji Tuhan di masa depan. Meyakini janji Tuhan di masa depan. Apa janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa janji Tuhan tentang masa depan kita? Kalau kita baca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sendiri yang berkata, Allah sendiri yang berkata bahwa Ia mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Ini bukan janji manusia, tetapi ini adalah janji Tuhan. Kalau manusia yang berjanji, mungkin ia bisa saja mengingkarinya. Tetapi kalau Allah yang mengingkarinya, percaya pasti Ia akan menggenapinya dalam kehidupan kita. Lalu mungkin Bapak Ibu berkata bahwa saya sudah yakin dan percaya, bahkan menjadikan ayat ini sebagai ayat hafalan atau ayat emas kita. Tetapi dengarkan baik-baik, ayat ini bukan hanya sekedar dihafal, atau bukan hanya sekedar dijadikan ayat emas, tetapi harus kita memiliki keyakinan penuh, iman yang penuh, bahwa ayat ini berkuasa dalam kehidupan kita. Sama seperti halnya ketika kita beribadah. Beribadah di sini bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, duduk, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, lalu pulang, tidak. Tetapi beribadah di sini artinya hati kita benar-benar murni datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Banyak orang berkata seperti ini, saya tidak datang beribadah karena hari ini saya tidak ada persembahan. Dengarkan baik-baik, Tuhan tidak mencari persembahanmu. Tuhan malah mencari hatimu yang tulus untuk datang kepadanya, yaitu hati yang mau menyembah Tuhan. Jadi ayat ini jelas bahwa ini adalah janji Tuhan, dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin, dan pasti akan terjadi dalam setiap orang yang mengamini firman Tuhan ini. Oleh karena itu saya ingin sampaikan bahwa jadilah Kristen yang meyakini janji Tuhan dan teguh pada janji yang akan datang di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan itu tetap adil. Tuhan itu janjinya ya dan amin. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya sudah sekian lama berdoa meminta pertolongan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah benar-benar berdoa dengan cara yang benar? Apakah Bapak Ibu sudah berdoa dengan cara yang benar? Kenapa saya berkata seperti itu? Karena terkadang banyak orang berdoa berdasarkan keinginan, bukan kehendak Tuhan. Ada yang karena ingin kaya, ia berdoa dan berpuasa. Ada yang karena ingin supaya usahanya berhasil, dia rajin berdoa. Bukan berarti kita tidak boleh memohon kepada Tuhan. Tetapi dengarkan baik-baik. Doa yang diinginkan oleh Tuhan adalah doa yang lahir dari hati. Kita pernah kalau kita baca, kita mengingat Tuhan ketika memberikan perumpamaan tentang seorang pemungut cukai dan seorang Farisi yang datang ke bait Allah, di mana kedua-duanya sama-sama datang memiliki tujuan, yaitu datang berdoa. Kalau kalau orang Farisi ini datang dekat-dekat dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku datang kepadamu, aku berpuasa seminggu sekian-sekian dan lain sebagainya. Sedangkan pemungut cukai Alkitab berkata dia berdiri jauh-jauh. Dan dia berkata, Tuhan, hamba-Mu tidak layak, hamba-Mu tidak
tidak layak untuk memandang engkau. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang Farisi adalah orang yang sangat taat beribadah, aturan beribadah. Ia mengerti firman Tuhan. Tetapi kalau orang pemungut cukai dianggap orang yang paling berdosa. Kenapa dianggap orang berdosa? Karena pemungut cukai ketika zaman itu mereka sering memeras orang, sehingga mereka menganggap pemungut cukai adalah orang yang sangat berdosa dan pantas dijauhi. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari doa kedua orang ini mana yang dibenarkan? Kata Tuhan Yesus, bukan orang Farisi yang mengerti firman Tuhan, tetapi orang Saduki, pemungut cukai itu. Artinya apa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan melihat doa yang lahir dari hati, bukan doa yang berdasarkan keinginan atau kesombongan kita. Maka ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, doa yang lahir dari hati pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Sebagai kesimpulan adalah kita harus menjadi Kristen yang memiliki hidup yang berbuah, hidup yang memiliki manfaat bagi sesama kita, yaitu menjadi berkat. Seperti 3 hal yang harus kita pahami lewat firman Tuhan malam pada hari ini adalah, yaitu yang pertama adalah kita harus dapat melupakan kepahitan di masa lalu. Karena dengan kepahitan masa lalu itu akan menghambat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah menghadirkan Tuhan di masa kini. Kita harus menyadari bahwa kita perlu penyertaan Tuhan dalam hidup kita, karena kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita harus meyakini janji Tuhan untuk masa depan, karena Tuhan telah merancangkan masa depan bagi kita. Karena Tuhan telah merancangkan masa depan yang penuh damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Kiranya saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan. Boleh taruh tangan di dada, dan saya akan mendoakan bagi yang rindu didoakan. Bapa, kami mengucap syukur buat firman hari ini ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pendengar, penonton yang mendengarkan video ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, kalau ada yang sedang memiliki pergumulan, persoalan, baik itu persoalan rumah tangga, pekerjaan, apapun juga itu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kalau ada yang sedang sakit juga hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kiranya saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.